Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Kamera Pengira. Jadi guys, film dimulai dengan memperlihatkan Nobita yang sedang mengerjakan PR-nya. Nobita berkata, kenapa ya PR itu susah sekali? Bahkan dia nggak percaya katanya kalau ada anak yang bisa menyelesaikan PR-nya. Nobita pun menyerah dengan tugasnya dan dia melemparkan pensilnya. Dia ingin mendinginkan kepalanya terlebih dahulu. Nobita kemudian mengajak Doraemon untuk bermain tapi Doraemon menolaknya. Doraemon bilang dia lagi nggak mau main dan dia sedang menghitung dorayakinya. Katanya dia sudah mengumpulkan dorayaki ini sejak lama agar bisa makan sepuasnya. Tapi dia nggak sadar udah ketumpuk sebanyak ini. Jadinya Doraemon nggak tahu mana dorayaki yang udah lama dan mana dorayaki yang masih baru. Lalu Nobita bertanya, kenapa Doraemon foto dorayakinya? Ternyata alat yang dipegang oleh Doraemon bernama kamera pengira. Cara menggunakannya, pertama kita akan putar dialnya. Kita bisa potret masa depan barang tersebut dengan kamera ini. Doraemon kemudian memfoto dorayakinya. Dengan begini katanya kita bisa tahu dorayaki mana yang bulukan duluan. Dan di foto tersebut terlihat dorayaki mana yang sudah berjamur. Nobita pun tertarik dengan alat Doraemon itu dan dia ingin meminjamnya. Kata Doraemon, kalau PR-nya udah selesai, Nobita boleh meminjamnya. Nobita pun terpaksa mengerjakan PR-nya terlebih dahulu. Kemudian datang ibu yang menyuruh Nobita untuk berbelanja. Nobita dengan semangat ingin berbelanja dan meninggalkan PR-nya. Akhirnya Nobita dan Doraemon pun berbelanja. Nobita senang karena dengan begini dia tidak perlu mengerjakan PR-nya. Sedangkan Doraemon dia mengikuti Nobita agar Nobita tidak bermain dulu. Nobita kemudian memeriksa catatan ibunya. Ibu Nobita ingin membeli labu. Nobita melihat banyak labu namun dia bingung yang mana yang harus dia pilih. Doraemon menyarankan untuk pilih kulitnya tipis dan warnanya agak gelap. Doraemon bertanya kira-kira kapan labunya akan dimakan. Nobita bilang mungkin ibu akan masak untuk makan malam. Doraemon kemudian mengatur alatnya sampai 4 jam ke depan, lalu menyuruh Nobita untuk memperlihatkan labunya. Untuk labu pertama kurang bagus karena kulitnya tebal dan banyak bijinya. Nobita pun memilih labu yang lain dan labu yang lain warnanya tipis. Nobita dan Doraemon terus mencoba ke labu yang lain sampai mereka mendapatkan labu yang paling bagus. Saat di perjalanan pulang, Nobita ingin meminjam kamera Doraemon. Nobita kemudian menyuruh Doraemon untuk membawa belanjaannya. Dan dia memanfaatkan momen ini untuk kabur. Doraemon kemudian berteriak gimana dengan PR Nobita. Nobita bilang dia nggak akan bisa tahan dengan barang menarik seperti ini. Nobita kemudian bertemu dengan Shizuka. Sepertinya Shizuka kebingungan dengan kartu idola favoritnya. Mungkin seperti photocard ya guys yang akan dibeli Shizuka. Kata Shizuka, semuanya ada 10 jenis tapi dia dapat yang sama semua. Nobita pun menunjukkan aksinya untuk menolong Shizuka. Dia pun memfoto semua photocardnya. Dan akhirnya Shizuka berhasil mendapatkan photocard yang dia inginkan. Shizuka senang dan bilang, aku jadi dapat semua, makasih banyak Nobita. Sementara itu terlihat Suneo yang sepertinya kebingungan sambil memegang mainannya. Kemudian datang Nobita dan menanyakan kenapa. Suneo bilang kalau dia sedang bingung.
Katanya sih Giant bilang dia ingin pinjam mainan Suneo, tapi dia tak tahu apa yang akan terjadi kalau Suneo pinjamkan mainannya ke Giant. Nobita pun memakai alatnya dan foto mainan Suneo. Dan yang akan terjadi 30 menit kemudian ke mainan Suneo sesuai perkiraan. Suneo pun enggak akan jadi minjamin mainannya ke Giant. Nobita kemudian bilang, tapi kalau kamu tidak pinjamkan, 30 menit kemudian beginilah nasib Suneo. Nobita menyarankan untuk lebih baik dipikirkan keputusan yang mau diambil Suneo. Nobita kemudian berjalan ke pasar. Dia melihat seseorang yang sedang mempromosikan TV. Katanya harganya murah dan harga spesial. Lalu ada calon pembeli yang bilang, memang murah sih, tapi kualitasnya gimana? Kata si penjual, kualitasnya juga sangat bagus. Nobita yang penasaran, dia kemudian memakai kameranya dan hasilnya TV-nya menjadi rusak. Kata Nobita, 3 hari kemudian TV-nya akan rusak seperti ini. Si calon pembeli pun berjalan dengan Nobita dan bilang kalau dia tidak perlu buang-buang uang dan berterima kasih ke Nobita. Si paman itu pun meminta Nobita untuk membantunya lagi. Si paman bilang kalau wanita cantik yang ada di sana itu adalah pacarnya. Katanya dia ingin menikahinya, tapi sepertinya si paman tidak percaya diri dan dia ingin Nobita memfoto dirinya 20 tahun kemudian. Nobita pun bertanya, kenapa? Kata si paman, aku tidak pernah melihat wanita lain yang secantik dia. Tapi kalau aku tidak pantas untuknya, si paman betul-betul tidak percaya diri. Nobita pun membantunya dan ternyata wajah si paman sangat gokil setelah 20 tahun kemudian. Si paman pun putus asa dan dia akan menyerah saja. Nobita punya ide dan dia akan melihat wanita itu 20 tahun kemudian juga. Nobita bilang sepertinya si paman tidak perlu khawatir dan sepertinya foto si wanita juga sama-sama gokil. Si paman pun percaya diri dan mendekati wanitanya dan dia berterima kasih kepada Nobita. Nobita kemudian berjalan dan bertemu dengan adiknya Giant, Jaiko. Jaiko bertanya, kenapa Nobita membawa kamera? Kata Nobita, kamera ini bisa foto kamu di masa depan. Jaiko pun penasaran dan ingin difoto. Nobita kemudian akan ambil foto Jaiko ke 10 tahun kemudian. Kemudian datang Giant yang bertanya Nobita sedang apa. Jaiko berkata kalau Nobita foto aku 10 tahun kemudian. Kemudian Giant marah karena Nobita ambil foto adiknya tanpa minta izin kepadanya terlebih dahulu. Saat Nobita akan pergi, Giant mengambil fotonya dan Nobita tidak sengaja melemparkan kameranya dan memotretnya. Saat Giant melihat fotonya, dia kagum karena adiknya imut sekali. Namun Giant merasa marah karena ada orang yang ada di sebelah Jaiko. Jaiko berkata, jangan-jangan dia pacarnya di masa depan. Namun Giant kaget, dia gak mau seperti itu. Giant pun marah dan bilang, siapa laki-laki yang berani mendekati adiknya? Namun Nobita tidak mengetahuinya. Giant marah karena ada laki-laki yang berani menyentuh adiknya yang cantik dan polos. Giant merasa sedih kenapa adiknya perlihatkan wajah ini pada orang lain selain dirinya. Giant memaksa Nobita untuk mencari laki-laki itu. Nobita pun kebingungan, tapi kata Giant, kalau tidak bisa aku akan pukul wajah Nobita sebagai gantinya. Giant bilang semua ini salah Nobita karena dia memakai kameranya. Namun adik Giant menghentikannya dan bilang kalau masa depan itu indah karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kalau aku tahu pacarku di masa depan, aku enggak akan deg-degan lagi. Karena itu aku nantikan apa saja yang akan terjadi 10 tahun kemudian. Dan aku yakin pasti dia laki-laki yang baik, kata Jaiko. Di sana Giant langsung terharu dan bilang kalau adiknya anak yang paling terbaik di dunia. Mereka berdua pun pergi dengan bahagia. Nobita pun merasa lega dan dia tidak sengaja melihat foto yang dijepret kamera saat jatuh tadi. Ternyata laki-laki yang bersama dengan Jaiko adalah Giant.
Saat malam tiba, Nobita terpaksa mengerjakan PR-nya dan Doraemon memarahinya. Nobita pun sangat kesal, namun dia punya ide dan memakai kameranya, jadi dia bisa nyontek. Dan film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Bye-bye.